Oke. Nah, hal yang pertama tadi Bapak Ibu supaya kita pahami bahwa bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan sekaligus juga itu mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dialah yang menyampaikan itu juga dahulu kala kepada bangsa Israel. Amin. Sampai di sini mengerti? Amin. Lalu yang berikutnya, bukan yang di atas tadi, yang kedua, ya, Bapa pengusaha pokok anggur. Di dalam hal yang berikutnya dikatakan tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Mungkin gak seseorang dikatakan pengusaha kalau usahanya tidak ada? Hah? Mungkin gak? Gak mungkin kan? Oh, saya pengusaha, apa usahamu? Gak ada. Kan gak mungkin. Seseorang dikatakan pengusaha karena ada usahanya. Iya kan? Saya berani mengatakan bahwa saya adalah pengusaha karena apa? Karena ada usaha saya. Misalnya jualan gitar, usaha saya adalah usaha gitar. Ya kan? Saya punya jualan. Ya walaupun usaha kecil-kecilan, berarti kita adalah pengusaha kecil-kecilan. Amin. Ya. Ibu Jendra itu pengusaha ya. Pengusaha kecil-kecilan dulu. Amin. Ada usaha. Maka ketika Yesus mengatakan Bapakulah pengusahanya. Pengusaha apa Bapak itu? Pengusaha pokok anggur. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang yang berusaha, punya usaha, kira-kira poin yang pertama ini masuk nggak? Kata memelihara. Orang punya usaha, dipelihara nggak usahanya? Atau dibiarkan nggak begitu? Hah? Nggak mungkin kan? Pasti dipelihara itu. Apa yang sudah dia usahakan itu, usaha itu selalu dan harus dia pelihara. Ya. Lalu seseorang yang punya usaha, dirawat nggak usahanya? Walaupun misalnya, ya kalau seorang pengusaha sudah besar usahanya itu, ya orang lain yang dia pekerjakan di situ untuk merawatnya. Tetapi sesungguhnya yang merawat itu adalah dia sendiri melalui orang lain. Betul? Ya. Iya. Nah ternyata demikian juga dengan Tuhan. Dikatakan di situ, Bapakulah pengusahanya. Luar biasa ini saudara. Kita ini kan sebagai apa? Sebagai ranting. Saudara yakin bahwa saudara adalah rantingnya anggur? Pokok anggur itu? Amin? Amin? Katakan dulu amin dengan kencang. Amin. Amin. Gitu. Amin. Amin. Nah, karena kita ini adalah rantingnya daripada pokok anggur itu, kira-kira Bapak Ibu, supaya masuk logika juga. Kira-kira apakah sang pengusaha pokok anggur itu akan membiarkan kita? Halo? Dibiarkan nggak? Hah? Nggak. Pasti memelihara usahanya itu, memelihara kebunnya itu, memelihara pokok anggurnya itu. Ya. Dikatakan di situ Bapa yang memelihara. Berarti kita semua dipelihara oleh siapa? Hah? Dipelihara oleh Yesus, dipelihara oleh Bapa. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Yesus mengatakan itu berulang-ulang kali. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Karena apa? Karena Bapa kita yang di sorga, yang punya kebun anggur itu, akan memelihara hidup kita. Amin. Anak-anak kami juga yang masih anak kecil, yang masih remaja pemuda, tidak usah takut akan kehidupan. Ya,
Roni sama Sintan gak usah takut akan kehidupan. Waduh, papa saya, mama saya tidak ada lagi. Papa, mama jasmani kita boleh tidak ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita punya Bapa yang kekal. Amin. 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 Kita punya Bapa yang kekal. Kita sebagai rantingnya pokok anggur itu, maka Bapa yang kekal itu, maka Bapa yang ada di surga itu tidak akan mengatakan seperti ini kepada saya. Pak Pendeta Joel, tidak ada lagi papamu, tidak ada lagi mamamu, udah kesana saja kamu akan saya buang. Tuhan tidak akan pernah mengatakan seperti itu. Kalau saya adalah ranting daripada pokok itu, maka Bapa saya yang ada di surga akan memelihara kehidupan saya. Amin. Saudara, kalau saudara punya tanam-tanaman, kalau kita dalam konteks memelihara, apakah kita hanya lihat seperti ini saja sambil bersiul-siul? Ini nanti tanaman saya akan tumbuh dengan baik, dengan saya lihat-lihat, dengan saya bergoyang kaki, tanaman saya akan tumbuh dengan baik. Apakah seperti itu? Kalau dikatakan memelihara, berarti kita turut campur tangan di dalamnya. Ketika ada tanah kita cabut, ya. Ketika tanahnya itu sudah mulai keras, maka kita akan gemburkan kembali. Betul? Ya, maka Tuhan juga akan seperti itu. Maka Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bapa yang adalah punya pengusaha pokok anggur itu juga, maka Dia akan merawatnya itu. Amin. Dirawat Bapak. Jadi kita tidak usah takut Bapak Ibu, ya. Kita dirawat oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Demikian luar biasa, ya. Malah Tuhan katakan seperti ini. Tuhan katakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Siapa di sini di antara kita yang pernah, misalnya ada makhluk yang tiba-tiba mau masuk ke mata kita? Itu secara refleks, ya, itu secara refleks ketika itu mau masuk, mata kita kan langsung tertutup kan? Betul? Ada yang sudah pernah mengalami itu? Atau tidak ada? Ini luar biasa ini kalau nggak ada. Ada yang sudah pernah mengalami itu? Saya yakin pasti semua kita mengalami. Apalagi misalnya kalau kita jalan dari sana, ya, katakanlah dari tempat kami sana, dari Tamora, jalan kita pagi-pagi, ya, bawa kereta gitu kan, sampai ke sana, ini selalu ada binatang-binatang kecil. Bahkan seringkali juga mengenai mata saya. Tetapi luar biasanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita pikirkan, ya, tanpa kita ingat, tiba-tiba ketika ada binatang yang mau mendekat, maka mata kita itu secara refleks akan langsung aktif dia, saudara. Itu akan langsung terkoneksi, saudara. Tidak ada pikiran kita, oh ini ada binatang, tutup mata. Tidak ada, saudara. Tetapi itu langsung, saudara. Maka kalau Tuhan katakan kita ini adalah bijinya mata Tuhan, maka sesungguhnya seperti itulah perhatian kita, perhatian Tuhan kepada kita. Amin. Seperti itulah perhatian Tuhan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak kami sekalian. Dia rawat. Lalu yang berikutnya apa lagi? Dia menjaga. Ya. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa cuek. Keluarga kita bisa cuek kepada kita. Bahkan orang-orang yang kita kasih bisa meninggalkan kita, bisa. Apalagi kita yang ada di tengah-tengah dunia ini, ya.
Kita ini kebanyakan dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita, dalam pertemanan kita dengan seseorang, kita ini seperti apa? Seperti gula ada di antara semut. Kalau ada gula di sini, yang tadinya semut itu hanya satu, ya, akan terus nanti bertambah. Sampai apa? Sampai rasa gula itu habis. Rasa manis yang ada di satu tempat itu habis, lalu mereka akan pergi. Apakah semut itu akan tetap di situ ketika gula sudah habis rasa manis, tetap enggak semut itu di situ? Apakah mereka tetap di situ? Lihat-lihat, siapa tahu nanti si Sinta akan menaruh gula lagi di situ, rasa manis di situ, siapa tahu. Ada seperti itu? Begitu rasa manis itu hilang, mereka akan hilang dengan sendirinya. Maka demikian juga banyaknya pergaulan kita di tengah-tengah dunia. Pergaulan manusia juga begitu banyaknya, seperti semut tadi. Ya, seperti semut tadi. Begitu ada sama kita, semua datang, semua baik kepada kita. Halo ibu, waduh ibu hari ini cantik sekali deh. Rambutnya begitu rapi sekali. Ibu udah pernah lihat, saya lihat tuh seperti ini. Dandanan ibu, dandanan ses juga begitu rapi. Pokoknya enak deh dipandang mata. Ternyata apa? Ternyata karena ada sama kita. Tetapi begitu habis, kita sudah bangkrut. Kira-kira seberapa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita? Berapa banyak orang-orang yang mendukung kita? Ketika kita sudah bangkrut, ketika kita sudah terpuruk, ketika kita sudah down, berapa banyak orang-orang yang memotivasi kita? Berapa banyak orang-orang yang mencoba membangkitkan semangat kita lagi? Syukur-syukur masih ada 1, 2, 3 orang. Kebanyakan MPP. Tahu MPP? Mundur pelan-pelan. Tidak ada lagi tadi ucapan, aduh ibu dandanannya hari ini rapi. Tidak ada lagi. Tetapi Tuhan yang adalah sang pengusaha itu, Bapa yang sang pengusaha itu tetap hadir di dalam kehidupanmu, dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ini bagian 2 yang sangat penting. Bagian yang tidak kalah pentingnya mengenai kita akan lanjutkan minggu depan. Amin. Kita akan lanjutkan bagian yang ketiga minggu depan. Yaitu bagian yang ketiga tadi apa? Orang percaya sebagai ranting pokok anggur. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Saudara, yakinlah di dalam kehidupan Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, bukan pendeta-pendeta yang luar biasa yang sangat terkenal yang mengatakan kamu adalah ranting-ranting, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan, dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perkataan Tuhan. Artinya apa? Perkataan saya yang keluar dari mulut saya bisa saja kebanyakan salah, tidak bisa dipercaya. Tetapi Tuhan yang memperkatakannya itu tidak ada sedikit pun yang salah. Amin. Tuhan yang memperkatakan perkataan itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Itu yang perlu engkau pegang. Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusaha. Engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau dirawat oleh Tuhan, engkau dijaga oleh Tuhan. Kita angkat suatu pujian kita yang tadi, ku yakin saat kau pergi. Ini engkau harus pegang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Ini yang harus engkau pegang erat-erat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah pokok anggur. Bapa adalah pengusaha. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang mengangkat kami Bapa di dalam surga. Engkau yang memulihkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, pemulihan itu Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Mujizat-Mu Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Bapa di dalam surga saat pagi hari ini Bapa. Di minggu hari ini Bapa di dalam surga, Engkau sudah memimpin peribadatan kami dari awal pertengahan Tuhan sampai saat ini Bapa di dalam surga. Puji-pujian kami sudah naikkan Bapa di dalam surga. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam surga, bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ketika Engkau mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, sesungguhnya Tuhan ingin menegaskan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang menyatakan firman itu Tuhan kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kala, Yesus sedang mengingatkan ya Bapa di dalam surga, bahwa firman itu juga sudah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai kebun anggur ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Kamilah Tuhan Yesus Kristus, ranting-ranting daripada pokok anggur itu Bapa di dalam surga. Engkaulah pengusahanya. Bapa di surga adalah penguasa,
pengusaha daripada pokok anggur itu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah sebagai Bapa, pengusaha daripada pokok anggur itu. Itu artinya Tuhan, Engkau akan memelihara pokok anggur itu. Engkau akan merawat, Engkau akan memberkati pokok anggur itu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Yakinkanlah kami Bapa di dalam surga bahwa kami kepunyaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur itu sendiri. Yakinkanlah kami Tuhan bahwa kami adalah punya daripada Bapa yang ada di surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, dibawa oleh daripada jemaat-Mu ke tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati semua jemaat-Mu Bapa di dalam surga yang hadir di tengah-tengah peribadatan saat ini Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Bapak Jendrato, Ibu Jebua Bapa di dalam surga, bersama-sama dengan anak-anak mereka, yaitu anak mereka Tuhan Hans, demikian juga Alden Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati keluarga ini, bahkan Bapak Jendrato yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau yang memberkati, memelihara dia Bapa di dalam surga. Berkati usaha, berkati pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, keluarga daripada Bapak Jebua Tuhan, berserta dengan anak-anak mereka Bapa di dalam surga. Anak kami Hizkiel Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak kami ini Bapa di dalam surga. Masa kecil mereka Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa di dalam surga, untuk anak-anak kami Tuhan, Roni Sianturi, Sinta Sianturi, demikian juga Tuhan John Sidalahi Bapa. Kami pertaruhkan Tuhan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, memberkatilah Engkau atas kehidupan mereka, sehingga mereka Bapa di dalam surga hidup penuh dengan keberkatan yang daripada Engkau. Peliharakanlah mereka Bapa di dalam surga. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka Tuhan, yaitu keluarga daripada Bapa Sidalahi Borudamanik Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga daripada Bapa Panjaitan Boru Tampuno, demikian juga anak mereka Sari, keluarga Sari Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus Jolel, bahkan keluarga daripada Bapak Situmorang Boru Pasaribu Tuhan, semua anak-anak mereka Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga daripada Bapak Silitonga Tuhan, Inang Boris Tumpul, bersama dengan anak kami Timothy Bapa di dalam surga. Demikian juga Bapa di dalam surga, Bapa Damani yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan Bapak Marpaung Tuhan, demikian juga saudara kami Bapa di dalam surga, Inang Boru Tambah, dimanapun mereka saat ini Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkatilah Engkau Tuhan atas wilayah-wilayah kami. Memberkatilah Engkau Tuhan atas Kampung Sitio-Tio, atas perumahan Parasian 1 dan 2, perumahan Tamora Residen, demikian juga NPC Bapa di dalam surga, dan perumahan-perumahan yang lain Tuhan. Memberkatilah Engkau Tuhan atas kampung kami, atas wilayah kami Tuhan. Berkati Patumbak, berkati Maridal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu Tuhan. Berapapun Tuhan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu, memberkatilah Engkau Tuhan berlipat-lipat kali ganda seturut dengan janji dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati tim penata layanan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati keluarga daripada gembala Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah antara satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang mengantarkan kami ke tempat ini, maka kami percaya juga Tuhan yang sama yang akan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan membawa
berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.